Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap Bapak Ibu Saudara baik, tetap semangat dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara saat ini berada dalam keadaan yang kurang baik, Bapak Ibu Saudara bersabar, tetap berusaha, tetap semangat. Doa saya untuk Bapak Ibu Saudara. Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara dalam renungan malam yang seperti biasa saya melayani Bapak Ibu Saudara dalam waktu yang singkat ini di hari Kamis tengah minggu. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 25 November tahun 2021. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sungguh senang sekali pada malam hari ini bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita sekalian akan masuk di dalam renungan malam pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita datang di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di sorga, terima kasih untuk malam ini karena kami Tuhan beri kesempatan kembali untuk kami boleh mempelajari, untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, pimpin acara ini Tuhan dari awal sampai akhirnya, supaya setiap orang yang melihat, menyaksikan, mengikuti acara ini, mereka semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, malam hari ini saya ingin kembali membagikan berkat firman Tuhan. Namun sebelum saya membagikan berkat firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara, dengarkan pujian ini, kiranya pujian ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat mengikuti. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kembali saya akan melanjutkan renungan yang saya sampaikan beberapa minggu selanjutnya dengan tema mencari Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan satu tema kepada Bapak Ibu Saudara, mencari Tuhan dengan cara melakukan perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya akan membuka Alkitab dalam satu ayat untuk Bapak Ibu Saudara. Tolong diperhatikan baik-baik. Saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya ulangi sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku, bukan sahabat saya karena kunya huruf besar, sahabat Tuhan. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini dengan tegas mengatakan kepada kita semua bahwa kita bukan cuma bisa dekat dengan Tuhan, tetapi kita akan disebut sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, arti kata sahabat adalah satu hubungan yang sangat dekat. Bukan cuman saling mengenal ataupun dikenal, tapi seorang sahabat dia
tanpa batas rasa-rasanya ya. Dia bisa ngobrol, dia bisa curhat, dia bisa jalan bersama-sama. Itulah arti sahabat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin mencari Tuhan, kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengatakan bahwa marilah kita bersama-sama untuk kita boleh melakukan perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak orang yang beragama, ada begitu banyak orang yang hafal agama, pinter agama, bahkan orang sejak kecil keluar masuk gedung gereja menjalankan syariat-syariat agamanya. Tetapi pertanyaannya yang harus kita renungkan pada malam hari ini adalah, apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan bukan pada saat kita beribadah, bukan saat kita berada di dalam gedung gereja, tetapi pada waktu keseharian kita. Apakah firman Tuhan itu tidak hanya kita kenal, tidak hanya kita hafal, tetapi firman Tuhan itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah perintah Tuhan yang harus kita ingat. Ada begitu banyak orang yang tahu firman, ada begitu banyak orang yang hobi atau senang dengar firman, tetapi ada begitu banyak orang yang tidak setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tahu firman tetapi tidak bisa melakukan firman dalam kehidupannya. Nah, pada malam hari ini Tuhan ingin supaya kita bukan cuma mendengar, bukan cuma mengenal, bukan cuma pintar firman, tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita melakukan perintahnya Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah bisa melakukan perintah Tuhan? Apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila Bapak Ibu Saudara dan saya ingin dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, dan bukan mencari, bukan cuma dekat, tetapi akan disebut sahabat-sahabatnya Tuhan, apabila Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan perintah Tuhan. Ada begitu banyak orang dalam dunia ini yang tertarik dengan jabatan-jabatan di gereja. Ada begitu banyak orang di dalam dunia ini yang tersinggung karena tidak mendapatkan jabatan di gereja. Ada orang yang berbangga, bahkan ada orang yang berebut posisi untuk mempunyai jabatan-jabatan dihargai dalam organisasi gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saya itu baik, tetapi jabatan-jabatan itu baik maksudnya, tetapi itu bukanlah yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, bukan kita untuk mendapatkan posisi-posisi, bukan kita untuk mendapatkan jabatan-jabatan itu, tetapi yang Tuhan perintahkan pada malam hari ini di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa kamu akan disebut sahabatku jikalau kamu melakukan perintahku. Tidak penting jabatan Bapak Ibu Saudara saat ini, tapi yang penting adalah apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Perintah Tuhan itu tentunya banyak dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ada banyak orang mengatakan, wah saya sulit untuk melakukan perintah Tuhan. Karena sulit sehingga tidak pernah melakukan perintah Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di gereja mungkin kita kelihatannya bisa beribadah. Di gereja mungkin kita tampak seperti orang yang saleh. Tetapi di luar ada banyak orang-orang Kristen yang tidak sejalan, tidak sama dengan pada waktu dia beribadah di gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah kita menjadi terang? Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi terang bagi dunia, bukan untuk menjadi terang di gereja saja, tetapi kita menjadi terang di dunia, di lingkungan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudus supaya kita belajar untuk melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dunia boleh melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mau melakukan perintahnya, mau mengaplikasikan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Sehingga sehari-hari kita boleh menyaksikan bahwa di dalam diri kita ada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menjadi sahabat-sahabat Tuhan jikalau Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan perintah Tuhan, menjadi pelaku-pelaku di dalam firman Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersukacita dan tentunya Tuhan sangat bersukacita kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai jemaat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Bukan hanya kita pintar mengeluarkan firman, tetapi yang terpenting adalah dunia menunggu bagaimana kita boleh menjadi orang-orang yang melakukan firman. Kalau Tuhan katakan kamu mengasihi, biarlah kita mengasihi. Kalau Tuhan mengatakan biarlah kita berbuat baik, marilah kita berbuat baik. Jangan sampai kita bagus di dalam gereja, tetapi di luarnya kita menjadi cemoohan orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan pada malam hari ini, kamu akan menjadi sahabat-sahabatku jikalau kamu melakukan perintah-perintahku. Mencari Tuhan dengan cara melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat kita berjuang bersama-sama Roh Kudus untuk kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan itu dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bukan cuma kita pintar melakukan perintah Tuhan di dalam gedung gereja pada saat kita beribadah, tetapi Tuhan menunggu karya kita ketika kita jauh dari gedung ibadah. Kita membawa rumah Tuhan, membawa gedung gereja itu keluar dari gedung gereja, dan kita menjadi baitnya Allah. Kita boleh menyaksikan kepada orang-orang dunia bahwa kita seperti Kristus. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita sekalian. Tentunya Roh Kudus akan menolong kita. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit karena seringkali darah daging kita memberontak, ya, tetapi Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita boleh belajar melakukan perintah-perintah Tuhan. Selamat melakukan perintah-perintah Tuhan, bukan cuma di dalam gedung gereja, tapi di rumah, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada, kita melakukan perintah-perintah Tuhan, sehingga kita bukan cuma dekat dengan Tuhan, tetapi kita akan disebut sahabat-sahabatnya Tuhan, yang bisa menjadi saksi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, dan saya akan tutup dengan doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, kami bangga kalau kami boleh disebut sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Tolong kami Roh Kudus supaya kami dapat melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan nyata kami sehari-hari, sehingga melalui kami nama-Mu dipermuliakan. Kami menyadari kami lemah, kami seringkali lupa, kami seringkali jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus akan menolong kami, Roh Kudus menguatkan kami, Roh Kudus mengajar kami supaya kami mampu melakukan semuanya itu bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati setiap pribadi yang malam hari ini sudah dengar firman-Mu. Berkati mereka semua, lawat mereka semua Tuhan, pulihkan mereka semua, sembuhkan mereka semua jikalau ada di antara mereka yang sedang sakit saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan, perlindungan dari Roh Kudus turun atas kita semua mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. God bless you all. Shalom.